Kompas TV yang memantau jalannya sidang dengan agenda vonis terhadap Shane Lucas. Saat ini jurnalis Tifal Solesa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, seperti apa tadi vonis yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Suyono dan apa saja poin-poin yang memberatkan terdakwa? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya coba lihat dulu pergerakan di dalam ruang sidang. Apakah ada tanda-tanda dari pihak keluarga ataupun juga penasihat hukum akan menyampaikan keterangan setelah mendengar vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tampaknya sebentar, kita masih menunggu dulu. Saya masih harus melihat dulu karena ini juga menarik perhatian. Yang jelas vonis ini dikeluarkan sesuai dengan tuntutan jaksa 5 tahun kurungan penjara, tapi tidak dibebankan beban restitusi. Kita coba dengar dulu pernyataan dari pendukung dan juga pihak keluarga dari Shane Lucas. Bentar. Bang. Oke. Selamat siang teman-teman pers semuanya. Kami dari keluarga Shane Lucas Lumbantoruan sangat tidak adil untuk Shane Lucas karena jika dia tidak membela Mario Dandi, tidak menstopkan Mario Dandi, mungkin Mario Dandi sudah meninggal. David. Mungkin David sudah meninggal. Tapi dia sudah menghela, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami Shane Lucas Lumbantoruan 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shane Lucas anak kami diberikan hukuman serendah-rendahnya karena dia sudah proses hukum, sudah aktif, sudah menjalankan semuanya. Minta ke pengacara supaya hukuman. Baik, itu tadi keterangan dari kerabat ataupun keluarga dari Shane Lucas pasca vonis 5 tahun penjara, dan pihak keluarga menyatakan akan menempuh jalur banding yang telah diberikan atas vonis hakim 5 tahun penjara. Namun demikian, atas tuntutan jaksa ini sesuai, namun tidak ada restitusi sebesar 120 miliar terhadap Shane Lucas.